Halo, bertemu kembali dengan saya Bung Ropan dan paling asik ini kalau kita ngobrol di weekend ini di akhir pekan IPL di mana pemuncak klasemen Chelsea, ini shell yang saya pakai, The Blues Chelsea akan berhadapan dengan tim yang terancam degradasi, Burnley. Ya. Chelsea cukup jauh kalau bisa dilihat dari perbandingannya dengan Burnley, memang berselisih 18 poin. Chelsea 10 pertandingan memang 25 poin. Sementara Burnley ada di urutan ke-18, baru 7 poin dalam 10 laga. Nah, kalau melihat dari sini, apalagi bermain di Stamford Bridge, di kandang Chelsea, saya pikir kemenangan mereka bukan saja 1-0 kalau bicara skor akhir, ya, menghadapi Burnley. Mungkin akan di atas 1 gol atau mungkin di atas 2 gol. Walaupun tanpa Lukaku dan tanpa Timo Werner, termasuk dengan Kovacic yang tidak di sana, mungkin juga Mason Mount yang tidak bisa bermain, ataupun kebugaran dari Kante yang masih diragukan. Tapi dengan kedalaman skuad yang oke, pasukan Thomas Tuchel ini saya yakin dan percaya bisa meraih 3 poin. Karena ini penting. Mereka walaupun berselisih 3 poin dengan Liverpool di peringkat kedua dan 5 poin dengan City yang ada di peringkat ketiga, tetap harus bisa menjauh. Ya, karena memang secara kebetulan di pekan ke-11 ini 3 tim yang berada di atas itu akan bermain secara Chelsea akan bermain lebih dulu di Sabtu, kemudian Liverpool, ya, termasuk City itu bermain di Minggu, dan Chelsea kalau menang ini akan bisa menjauh dari Liverpool dan City. Tentunya mereka berharap Liverpool tuh terganjal, ya, di West Ham, dan juga termasuk City terganjal juga atau bisa paling tidak bermain imbang dengan Manchester United dalam derby di kota Manchester. Nah, kalau dua klub ini terganjal dan mereka menang, selisihnya kan dengan Liverpool itu akan 5 dan 7 dengan City, agak menjauh. Nah, kita bicara dengan pertandingan dengan Burnley, ya. Dalam 5 pertemuan terakhir dengan Burnley itu tidak menang, ya. Chelsea menang 4 kali dan imbang 1 kali. Bahkan ada 14 gol yang tercipta di pertemuan mereka dan hanya 4 gol kebobolan. Kalau kita tarik lagi lebih dekat, dalam 3 pertemuan terbaru mereka, terakhir mereka, Chelsea itu tidak pernah kebobolan menghadapi Burnley. Mereka mencetak 8 gol dan tidak pernah kebobolan. Nah, dari sinilah saya melihat dengan performa Chelsea yang lagi bagus, ada memimpin di klasemen, kemudian mereka hanya 1 kali kalah, 1 kali imbang dalam 10 laga terakhir. Di atas kertas pasti menang. Bisa saja terjadi kejutan, tetapi kecil sekali persentasenya. Memang Burnley itu pada 2017-2018 pernah mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge dengan 3-2. Tetapi setelah kesininya mereka tidak pernah menang. Saya sudah katakan tadi, 5 pertemuan terakhir Chelsea ambil 4 dan mereka terus berjaya. Apalagi dengan kondisi saat ini, Chelsea butuh menang, main di kandang. Faktor-faktor inilah yang menentukan mereka untuk bisa dapat menghasilkan gol-gol yang banyak. Ya, bisa saja ada pesta gol. Ya, mengapa tidak? Sama seperti ketika mereka berpesta mengalahkan Norwich dengan 7 gol tanpa balas, Burnley juga kesempatan. Karena ini adalah makanan empuk buat mereka di saat Liverpool harus ke West Ham, ke London. Ini pertandingan berat bagi Liverpool, ya. Walaupun Liverpool mungkin bisa menang, ya. Karena dalam 3 pertandingan terakhir kan West Ham tidak pernah menang melawan Liverpool walaupun bermain di kandang West Ham. Tetapi kalau Liverpool paling tidak tertahan, ini kan menguntungkan bagi Chelsea, ya. Kemudian City akan terlibat dalam pertarungan yang sudah katakan, derby kota Manchester. Kedalaman skuad dari pasukan Thomas Tuchel ini pasti di atas kedalaman skuad yang ada di tim asuhan Sandys, ya, yang ada di Burnley. Namun harus diperhatikan bagi Chelsea dan juga Tuchel, kebangkitan dari Burnley. Mereka baru memenangkan 1 pertandingan, ya. Pertandingan pertama pada musim ini dalam 10 laga terakhir mengalahkan Brentford 3-1. Ini juga harus diantisipasi oleh anak-anak Chelsea. Jangan terlalu percaya diri berlebihan, ini akan bumerang buat Chelsea. Walaupun di semua lini saya pikir Chelsea lebih unggul. Tetap lini belakang Chelsea yang baru kebobolan musim ini 3 kali, itu harus mewaspadai. Ada 3 pemain. Ashley Westwood, gelandang serang dari Burnley, Chris Wood yang ada di depan, Maxwell Morton, ya, yang ada di depan juga, yang kemarin ikut mencetak gol ke gawang Brentford. Nah, kalau bisa melihat kan Chelsea itu hanya menang tipis melawan Brentford 1 gol. Sementara Burnley 3-1. Nah, kebangkitan ini, motivasi ini yang harus dilihat oleh Tuchel. Walaupun banyak yang mengatakan ini pertandingan yang mudah untuk mendapatkan
3 poin. Saya juga setuju bisa melihat bahwa ada 16 gol terjadi di sana dalam 5 pertandingan terakhir. Hanya ada 1 kebobolan. Ini luar biasa bagi Chelsea. Mereka hanya bobol melewat, itu pun dari penalti, ya. Penalti salah ketika mereka bermain imbang 1-1 di Anfield menghadapi Liverpool. Bahkan Chelsea ini dalam 23 pertandingan di semua kompetisi yang mereka ikuti pada saat ini, mereka hanya 1 kali kalah di Liga Champions melawan Juventus di Turin, ya. Selebihnya mereka itu luar biasa, ya, tidak pernah terkalahkan kecuali bermain imbang dengan Liverpool. Nah, kalau di kompetisi Liga Inggris kan 1 kekalahan itu mereka alami melawan juara bertahan, ya, Manchester City. Tapi kalau kembali ke pertandingan nantinya pada hari Sabtu di mana Chelsea akan main mungkin pada pukul 22 ya waktu Indonesia bagian barat, ini akan mudah. Walaupun mereka tanpa pemain yang sudah saya katakan tadi, Lukaku, Werner, mungkin Kovacic, Mount tidak bisa bermain, termasuk mungkin kalau Kante, ya, tidak main tidak apa-apa karena mereka punya kedalaman yang sangat bagus. Di belakang juga sangat kuat, Rudiger, Silva, Christensen oke, di depan penjaga gawang Mendy. Kemudian di kiri tergantung dari Tuchel mau mainkan siapa. Alonso boleh, Chilwell juga boleh. Di kanan masih ada anak muda yang lagi bagus-bagusnya, Reece James, bisa aja kapten ke-11 mereka, Azpilicueta yang bisa ditampilkan, ya. Gelandangnya mereka masih punya kekuatan saya pikir dengan Loftus-Cheek yang bisa bermain di sana, termasuk Jorginho. Saul juga masih bisa dimainkan, ya. Tergantung dari Tuchel, itu saya katakan karena kedalaman mereka sangat bagus. Di depan Kai Havertz pasti masih tetap akan diandalkan. Hudson-Odoi dan Ziyech akan bergantian untuk bermain. Apalagi Pulisic sudah kembali. Ini menguntungkan sekali buat Chelsea, ya. Dan kalau Lukaku udah balik, Werner balik, Kovacic juga balik, Mount juga balik, ini akan jauh lebih bagus tentunya karena mereka masih punya pertandingan-pertandingan yang krusial ke depan. Masih terlalu dini, ya. Baru 10 pekan memasuki pekan ke-11. Kita masih akan tunggu perkembangan ke depan, tetapi kalau Chelsea ini konsisten, mereka akan terus bersaing bersama dengan Liverpool dan City dalam memperebutkan gelar. Mereka tetap akan ada di atas, butuh konsistensi, dan saya yakin dengan pemain-pemain yang bagus, ya, di antara bench dan juga di starting 11, keseimbangan selalu ada, tidak terlalu jauh, ya, gap antara pemain, bahkan saya pikir merata. Ini yang menguntungkan bagi Chelsea ketika mereka menerima target dari sang bos Roman Abramovich untuk bisa menjadi juara di IPL musim ini dan mempertahankan gelar paling tidak di UCL yang mereka rebut pada musim lalu saat mengalahkan City. Nah, menurut Anda berapa gol yang mereka akan ciptakan? 1, 2, 3 atau pesta gol di atas 3 gol menghadapi Burnley? Kita akan nantikan itu, dan saya pikir kalau bicara pesta gol bisa, saya pikir mereka akan menang terus. 14 gol dalam 5 pertemuan terakhir, ini luar biasa bagi Chelsea melawan Burnley, ya. Tetapi tetap harus waspada karena Burnley baru habis menang melawan Brentford, pemenang pertama mereka. Kalau mereka bermain dengan disiplin tinggi dan semangat juang juga yang tinggi, apalagi mereka bisa mencetak gol lebih dulu ke gawang Mendy, ini pasti Chelsea butuh perjuangan. Tapi terlepas dari itu, saya tetap yakin bahwa The Blues akan mengakhiri pertandingan dengan 3 angka, karena yang paling penting adalah 3 angka berapapun skor, karena 3 angka itu harus mereka dapatkan di saat mereka bermain di Stamford Bridge. Sampai di sini pembicaraan kita dengan pertarungan Chelsea pada pekan ini menghadapi Burnley. Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai ketemu. Ciao.